two, one, go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu sehat, kita selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Amin ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Baik, ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Untuk doa kami minta kepada anak kami Salman yang akan memimpinnya. Kepada anak kami Salman dipersilahkan. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidina ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan pertinggikanlah kecerdasan kami dan golongkanlah kami menjadi hamba-hamba yang soleh. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha, pada hari ini adalah pelajaran kita yang ke-10 dengan materi kisah keteladanan Luqmanul Hakim. Namun sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin bertanya kembali tentang pelajaran atau materi pembelajaran kita yang telah lalu. Siapa kira-kira yang masih ingat dengan materi pembelajaran kita yang lalu? Ayo, siapa yang ingat? Susi? Ya Pak, Masih ingat pelajaran kita yang lalu? tentang sholat tarawih dan tadarus Pak. Tentang sholat tarawih dan tadarus. Siapa yang masih ingat apa itu sholat tarawih? Saya, Pak. Ya, Sholat sunnah, silakan. Pak. Salman. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat Isya. Nah, sholat sunnah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan setelah sholat Isya. Nah, sholat tarawih itu tidak akan pernah kita jumpai kecuali di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan. Oke. Baik. Terima kasih anak-anak saya yang sudah dan masih paham dengan apa yang materi pelajaran yang telah lalu. Sekarang kita akan lanjutkan dengan materi yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran yang ke-10. Pelajaran yang ke-10 dengan materi kisah keteladanan Luqman atau kisah keteladanan Luqmanul Hakim. Baik, setelah mempelajari kisah keteladanan Luqmanul Hakim ini, maka kita harus memahami ada beberapa yang harus kita jelaskan. Pertama, menjelaskan kisah keteladanan Luqman sebagai mana yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian menganalisis kisah keteladanan Luqman sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian mengetahui kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Belum lagi online. Yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama,
memahami kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Jadi setelah kamu nanti mempelajari materi kisah teladan Luqman ini, kamu harus dapat memahami kisah teladan Luqman ini sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, menemukan pesan Luqman kepada anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menceritakan kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Oke, anak-anak Bapak semuanya, pada pertemuan hari ini subtemanya adalah siapakah Luqmanul Hakim? Nah, siapa Luqmanul Hakim ini? Ada yang tahu? Kenapa ada yang tahu? Dia adalah seorang ahli hikmah, Pak. Ahli hikmah? Iya. Bagus. Jadi, apakah Luqman ini adalah opungnya Nurjana? Bukan. Nah, Suaranya tidak jelas, Pak. Apa tadi, jadi, Pak? Luqman ini bukan Luqman opungnya Nurjana, ya. Luqman bukan Pak Ji-nya Susi Marlina. Tapi Luqman adalah, nah, mari kita lihat, ada proyektor, kita lihat siapakah Luqman itu. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkebangsaan Habsi, berasal dari kota Sudan, pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nasihat yang dia sampaikan kepada anaknya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, jadi Luqman ini bukanlah seorang nabi, tetapi adalah seorang ayah yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia dari bangsa Habsi yang berasal dari kota Sudan dan pekerjaannya sebagai tukang kayu. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat-nasihatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, kemudian Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Kemudian dia menjadi guru dari Nabi Daud alaihissalam sebelum Nabi Daud diangkat menjadi seorang nabi. Berikutnya, pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, kemudian tukang jahit, dan juga menggembala domba. Karena kebijaksanannya, ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau menjadi hakim. Berikutnya, Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, jadi Luqman sama manusia biasa seperti kita, namun ia memiliki kelebihan, yaitu memiliki hikmah karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini dapat kita lihat
Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini dapat kita lihat bahwa Luqman adalah seorang yang sabar. Luqman adalah seorang yang ikhlas, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujian dan cobaan itu bisa ia lalui dan dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun saja. Anak-anakku sekalian, itu penjelasan tentang kisah dari Luqmanul Hakim. Kemudian anak-anak Bapak semuanya, baik, Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok mencermati sifat-sifat yang dimiliki Luqman dan pelajaran apa yang dapat diambil darinya. Setelah itu, Bapak nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kalian semuanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke. Untuk kelompok pertama ada Salman, kemudian ada Siti Rohani, ada Ibu Deswita. Untuk kelompok kedua ada Pak Cipto, kemudian ada Nurjana dan Ibu Suryanti. Baik, Bapak berikan kesempatan sekitar 10 menit untuk berdiskusi dan nanti hasil diskusi kamu itu kamu bacakan sama-sama di depan kelas kita ini. Kemudian kalian jawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan berikut. Oke, gimana, udah siap anak-anak semuanya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah? Udah, Pak. Oke. Baik, Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan dan kemudian kalian menjawab berdasarkan hasil diskusi yang kalian lakukan. Oke. Pertanyaan pertama, siapakah Luqman? Oke, kelompok berapa yang ingin jawab? Pak. Kelompok Siti Rohani. Oke, siapakah Luqmanul Hakim? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, Pak, yang Ya. soleh. Saya tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Oke, bagus. Betul tuh anak-anak Bapak semuanya yang dijawab Siti Rohani? Betul. Betul, Pak. Betul. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ini kelompok berapa yang ingin jawab nih? Pertanyaan yang kedua. Saya, Pak. Oke, Nurjana dari kelompok 2. Siapa orang tua Luqman? Orang tua Luqman adalah dia anak dari Baura bin Nahur bin Tareh, Pak. Dan Tareh bin Nahur itu merupakan nama dari Azar ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak. Betul sekali, terima kasih. Bagus jawaban anak Bapak Nurjana. Berikut pertanyaan yang ketiga. Apa pekerjaan Luqman? Oke, siapa yang jawab ini? Kelompok berapa? Saya, Pak, kelompok 1. Ya, Bu Deswita, anak Bapak Deswita, silakan dijawab. Ya, pekerjaan Luqman itu, Pak, dia tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba, Pak.
Ya, terus? Kemudian dia diangkat menjadi qadi Pak atau hakim karena kebijaksanaannya. Betul sekali. Jadi pekerjaan Luqman itu awalnya dia sebagai seorang tukang kayu, sebagai tukang jahit, kemudian juga pernah menjadi pengembala domba, namun terakhir karena dikenal dengan kebijaksanaannya, Luqmanul Hakim diangkat menjadi qadi. Qadi itu kalau di tempat kita adalah menjadi seorang hakim. Kalau di tempat kita hakim itu tentu bekerjanya di sebuah pengadilan. Oke, bagus jawabannya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana sikap Luqman ketika semua anaknya meninggal dunia? Oke, siapa yang mau jawab nih? Saya, Pak. Oke. Lucy, silakan. Ketika anaknya meninggal dunia, Luqman tetap sabar, Pak. Kemudian dia ikhlas dan dia selalu tawakal kepada Allah, Pak. Ya, bagus jawabannya. Jadi Luqman walaupun dia diberikan cobaan yang begitu berat oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya meninggal ketika masih kecil. Namun Luqman menerimanya dengan sabar, dengan ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu bersyukur dengan keadaan apapun saja. Nah, ini adalah contoh-contoh teladan dari sifat Luqmanul Hakim di dalam kehidupannya. Baik, berikutnya anak-anak Bapak semuanya, mari kita sama-sama berikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan yang pertama? Saya, Pak. Ya. Ya, Luqman ini adalah seorang hamba Allah yang soleh. Jadi dia ini bukan seorang nabi. Kemudian dia ini Allah abadikan juga di dalam Al-Quran, yaitu tentang surah Luqman. Ya, bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Ya, Nurjana, silakan. Ya, Luqman ini mempunyai sifat-sifat yang sangat mulia, Pak. Dia orang yang sabar, ikhlas, tawakal, bersyukur, serta dia tidak mudah putus asa bahwa apapun yang dia perbuat adalah tidak luput dari kesalahan. Dan dia selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Alhamdulillah, berarti anak Bapak ini sudah paham dengan apa yang diceritakan di dalam kisah Luqmanul Hakim. Ada lagi yang memberikan kesimpulan yang terakhir? Deswita? Pak. Pelajaran apa yang dapat kita petik dalam kisah Luqmanul Hakim ini? Ya Pak, kita harus selalu memiliki sikap bersyukur Pak terhadap nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dan kita harus selalu sabar dan ikhlas terhadap apabila kita mendapat cobaan Pak. Alhamdulillah, bagus. Baik, berikutnya kita Bapak akan berikan pertanyaan dan kamu dan kalian semuanya membuat jawabannya di lembar jawaban yang telah diberikan atau yang sudah ada pada kalian semuanya. Oke. Soal yang pertama, ini soalnya cuma satu saja anak-anak semuanya, satu aja soalnya, enggak banyak-banyak. Soal kisah Luqmanul Hakim diceritakan dalam Al-Quran. Beliau adalah hamba Allah yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah. Ia dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia semasa kecil.
semua itu diterimanya sebagai kehendak Allah. Nah, tugas kalian masing-masing menjawab di kertas jawabannya masing-masing. Tuliskan 3 perilaku sehari-hari yang sesuai dengan kisah tersebut. Silakan dijawab. Bapak berikan waktu 5 menit. Sudah selesai jawabannya? Sudah, Pak. Udah? Anak Bapak semuanya udah? Sudah, Pak. Anak-anak Bapak semuanya? Sudah, Pak. Pak. Siapa yang pengen membacakan jawabannya yang pertama? Saya, Pak. Ya, Salman silakan. Jadi perilaku sehari-hari yang harus kita contoh dari Luqmanul Hakim adalah beliau adalah orang yang soleh ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus sabar dalam menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus ikhlas dalam melakukan amal-amal kebaikan dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagus jawabannya. Kemudian siapa lagi? Nurjana bisa bacakan? Ya Pak, saya coba Pak. Ya. Adapun di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kalau seandainya kita kehilangan anak, kita harus tetap sabar menghadapinya, bahwasanya itu adalah cobaan dari Allah. Bagus jawabannya. Jadi yang kedua, kita harus sayang dan berkata lemah lembut kepada orang tua, kepada anak, dan kepada semua orang, Pak. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Bu Siti Rohani? Ya, Pak. Ada? Oke. Sama seperti Nurjana, Pak. Harus dalam kehidupan ini kita harus selalu bersabar dalam menghadapi cobaan, Pak. Walaupun itu cobaannya berat, Pak. Iya. Bersyukur juga terhadap apa yang kita miliki yang sekarang ini, Pak. Iya, bagus. Oke, jadi intinya bahwa ketika hidup di dunia ini, apapun yang kita hadapi, kita harus selalu sabar, selalu tawakal, selalu ikhlas, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak Bapak semuanya, demikian pelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita tutup, maka Bapak akan sampaikan untuk pelajaran berikutnya masih tentang kisah teladan Luqmanul Hakim, subtema 2 yaitu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Demikian, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.